Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang berjudul Konstruksi Kolam Renang, Kolam Tanah untuk Pengolahan Limbah dan Penampung Air Tawar dan Tambak. Yang beranggota yaitu yang pertama ada Adisti Sukmarahayu, yang kedua ada Anggara Damar, yang ketiga ada Amanda Dinda, yang keempat ada Aulia Jakia, yang kelima adalah saya sendiri Muhammad Ilham Kamalajalni, yang keenam ada Muhijan, dan terakhir ada Ridwan Primana Mukti. Selanjutnya ada konstruksi kolam renang. Di pembahasan kali ini ada konstruksi kolam renang, yang kedua ada konstruksi kolam tanah untuk pengolahan limbah, yang ketiga ada penampungan air baku dan tambak. Selanjutnya latar belakang konstruksi kolam renang. Kolam renang merupakan bangunan yang menggunakan konstruksi beban bertulang yang direncanakan kedap air untuk menahan beban-beban bekerja pada struktur tersebut. Pada umumnya, konstruksi kolam renang banyak dijumpai di lapangan berada pada permukaan ataupun tertanam di dalam tanah. Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya ada chart metode konstruksi kolam renang. Yang pertama dimulai, terus survei dan pengumpulan data proyek, terdapat gambar struktur, spesifikasi material, dan lain-lain. Selanjutnya ada data existing, lalu ada perhitungan beban yang bekerja, analisa struktur, kemudian ada desain struktur, ada pelat, ada dinding, dan balok, kontrol desain, kemudian ada gambar detail penulangan, hasil desain struktur, kemudian selesai. Selanjutnya, tahap perencanaan ada penggalian tanah. Penggalian tanah tahap pertama untuk menggali lubang sesuai dengan dimensi dan bentuk kolam renang. Yang kedua, pemasangan backcasting, struktur sementara yang digunakan untuk menahan beton yang terbuat dari kayu, logam, atau plastik. Kemudian ada pemasangan pipa. Pipa dipasang untuk mengalirkan air ke dalam dan keluar dari kolam renang. Penulangan dan pengecoran. Tulangan baja ditempatkan di dalam backcasting untuk memperkuat beton. Fungsi pengecoran beton dituangkan ke dalam backcasting dan diratakan. Selanjutnya ada waterproofing. Lapisan kedap air diterapkan pada permukaan beton untuk mencegah air bocor. Ada finishing, permukaan kolam renang dilapisi dengan ubin, batu alam, atau bahan finishing lainnya. Kemudian ada pemasangan peralatan, peralatan seperti pompa, filter, dan skimmer lalu dipasang. Ada pengisian air dan penyeimbangan kimia. Pengisian air, kolam renang diisi dengan air dan dibiarkan mengendap selama beberapa hari. Kemudian ditambahkan bahan kimia ke air untuk menyeimbangkan pH dan tingkat klorin. Kemudian ada pembersihan kolam renang untuk menghilangkan kotoran dan nebu. Baik, selanjutnya ada dasar perencanaan konstruksi atau struktur yang struktur dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas adalah sistem struktur di atas fondasi, sedangkan struktur bawah didesain berdasarkan beban yang disalurkan dari struktur atas. Untuk macamnya ada dinding kolam. Yang pertama, dinding kolam harus dijangkar pada komponen struktur yang berpotongan dengan lantai, atap, atau pada kolom. Yang kedua, besarnya jumlah tulangan arah vertikal dan horizontal, serta jarak pemasangannya harus sesuai dengan pemasangannya. Yang selanjutnya ada plat lantai. Plat lantai ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama, plat satu arah. Yang kedua, plat dua arah. Plat satu arah adalah plat yang didukung pada kedua tepi yang berhadapan sedemikian. Plat dua arah adalah plat yang didukung sepanjang keempat sisinya sehingga lenturan akan timbul dalam dua arah yang saling tegak lurus. Yang ketiga ada pondasi. Pondasi adalah suatu struktur bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menempatkan bangunan dan meneruskan beban yang disalurkan dari struktur atas ke dalam tanah. Next. Selanjutnya.
Next. Yang selanjutnya ada aspek kritikal pembebanan air. Yang pertama ada kualitas beton. Beton yang digunakan untuk membangun kolam renang harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beban struktur. Yang kedua ada jenis tanah. Jenis tanah di sekitar kolam harus dapat mempengaruhi kekuatan struktur dalam kolam renang. Tanah yang lunak dapat menyebabkan kolam renang yang mengendap dan miring. Studi tanah harus dilakukan untuk menentukan jenis tanah di sekitar lokasi kolam renang dan untuk menentukan langkah-langkah stabilitas tanah yang diperlukan. Next. Selanjutnya ada tebal dinding. Ketebalan dinding kolam renang harus cukup untuk menahan tekanan air dan beban tanah di sekitarnya. Dinding yang terlalu tipis dapat retak dan runtuh. Tebal dinding dapat mempengaruhi pada kekuatan struktur tergantung pada ukuran dan kedalaman kolam renang. Yang selanjutnya ada pembesian kolom. Pembesian kolam renang harus diperkuat dengan baja untuk menahan beban struktur kolam renang. Pembesian yang tidak memadai dapat menyebabkan kolam melengkung atau runtuh. Ukuran dan susunan tulangan baja harus dirancang oleh insinyur struktur berdasarkan ukuran dan bentuk kolam renang. Beban yang harus ditanggung dan kekuatan beton yang digunakan. Next. Ada analisa pembebanan. Menurut Peraturan Pembebanan Indonesia tahun 1983, struktur harus direncanakan kekuatannya terhadap pembebanan yang diakibatkan oleh beban mati dan beban hidup. Beban mati adalah beban yang diterapkan pada kolam renang oleh orang-orang yang menggunakannya. Sedangkan beban mati adalah semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung atau bangunan yang kedalamannya termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah. Beban hidup termasuk beban yang berasal dari air hujan, baik akibat genangan maupun akibat tekanan jatuh. Nah, selanjutnya ini merupakan pemeliharaan kolam renang. Yang pertama itu ada mengatur pH kolam renang. pH yang baik untuk kolam renang itu berada di kisaran 7,2 sampai 7,8 pH sampai 7,8. Ini diatur agar air tidak menyebabkan adanya iritasi kulit kepada penggunanya, lalu dapat meminimalisir adanya kerusakan pada peralatan kolam renang seperti korosi air hijau, lalu air keruh dan lain-lain. Yang kedua ada resirkulasi air. Nah, untuk resirkulasi air yang efisien dan berkelanjutan mengarah pada penggunaan kembali air kolam sehingga mengurangi konsumsi. Cara resirkulasi air ini adalah dengan mengumpulkan air yang terkontaminasi. Air yang ada di kolam renang itu nanti akan disaring lalu didisinfeksi, kemudian dikembalikan lagi ke kolam. Yang ketiga ada penyaringan air. Kolam renang yang akan berfungsi dengan baik jika didukung dengan ukuran filter yang tepat, media filter yang memadai, dan jika perawatan rutin dilakukan dengan benar, memastikan ada berkurangnya kebutuhan penggunaan bahan kimia untuk desinfeksinya. Nah, yang keempat yang tadi beberapa kali disebut yaitu ada desinfeksi air. Selain untuk mensirkulasi ulang dan juga menyaring, mengolah air dengan memastikan keseimbangan pH yang optimal, aktivitas pemeliharaan kolam renang salah satunya adalah dengan cara didesinfeksi. Em, Klorin digunakan untuk desinfeksi. Ya, ini merupakan bahan yang paling terkenal juga dan juga populer untuk kolam renang. Klorin ini dapat membantu menghilangkan ganggang, bakteri, dan elemen lain dari air. Selanjutnya ada pembersihan dan pemeliharaan kolam renang. Perawatan kolam renang juga mencakup pembersihan bak kolam dan yang sebenarnya yaitu dinding dan dasarnya untuk mencegah karat atau korosi. Pembersihan baja tahan karat dan untuk mencegah karat atau korosi pembersihan baja tahan karat. Nah, selanjutnya ini merupakan chart metode konstruksi untuk intake air baku. Jadi ini kita mulai pindah ke intake air baku ya. Yang saat ini ada di slide ini merupakan flowchart untuk konstruksi menjelaskan proses dari perekrutan personel, lalu pengukuran luas area kolam intake dan juga pembuatan DED intake air baku, termasuk pengerjaan asistensi hingga DED-nya di ACC.
Ini untuk pembuatan kolam air bakunya ya. Jadi yang pertama itu dimulai dengan mobilisasi atau persiapan. Ini apa yang disiapkan yaitu ada personil, peralatan, dan juga kantor. Lalu ada gudang atau mesnya untuk kontraktornya bekerja. Selanjutnya dilakukan pengukuran UTZ nanti atau pengukuran lahannya. Nanti ada hasil ukur, selanjutnya dibuat patok dan juga dimulai penggambaran. Nanti gambarnya siap akan di apa ya? Akan dikaji ulang apakah sudah sesuai atau belum dari rancangan yang telah dibuat. Setelah siap gambar berarti DED-nya sudah bisa dikerjakan, mulai proses konstruksi. Dalam proses ini juga termasuk pengadaan pipa dan juga aksesoris pipa untuk intake reservoirnya. Next, oke. Selanjutnya ini lanjutan dari yang tadi ya. Pada flowchart berikut mulai dijelaskan mengenai proses konstruksi pembuatan intake air baku. Proses konstruksi ini dimulai dengan pembuatan kisdam. Sini pembuatan kisdam bagian depan dan belakang. Kisdam ini adalah konstruksi bangunan air yang bersifat sementara, berfungsi untuk menahan air sungai agar tidak masuk ke dalam galian. Selanjutnya masuk ke dalam proses pembersihan lokasi. Selanjutnya masuk ke dalam proses pembuatan pail dan boplank. Nah, boplank ini adalah papan lurus dan juga datar yang dipasang di sekeliling sudut uh, untuk di sekeliling sudut rencana kegiatan. Selanjutnya dilakukan penggalian tanah. Setelah dilakukan penggalian tanah, lalu lanjut dipasang batu dan saringan besi, kemudian diplester lanjut ke proses backcasting atau pembuatan cetakan sementara untuk menahan beban selama beton dituang untuk dibentuk nanti sesuai bentuk yang diinginkan serta pembesian. Lanjut, tadi kan dibuat backcasting untuk cetakan betonnya. Nah, ini masuk ke dalam proses pencetakan beton. Ini bisa di next, sorry. Nah, tadi kan ada pembuatan backcasting. Nah, ini backcasting siap, pengecoran beton, pengecoran. Nah, ini ada pengecoran beton. Nanti pengecoran betonnya siap, lalu ada masuk ke dalam pembuatan aksesoris pipa. Nanti aksesoris pipanya sudah selesai, lanjut ke proses pemlesteran. Nanti akan ada timbulan tanahnya siap, lalu sampai selesai. Oke, mungkin cukup. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, masih melanjutkan pada chart proses pembuatan konstruksi bak reservoir. Di sini ada proses pasir uruk. Jika pasir uruk siap, lanjut ke lantai kerja. Pembuatan lantai kerja siap, lanjut ke backgisting dan pembesian. Backgisting siap dan pembesian siap, lanjut ke pengecoran beton. Pengecoran beton siap, lanjut ke pemasangan aksesoris pipa. Lalu langkah terakhir yaitu penimbunan tanah. Sampai di sini selesai. Next. Aspek kritikal terkait beban air. Pertama, aspek pembebanan. Aspek perhitungan kekuatan penampakan beton bertulang menggunakan desain LRFD, Load Resistance Factor Design atau daya tahan beban terhadap faktor perancangan, yang memacu pada metode kekuatan batas. Faktor beban yang digunakan tergantung kombinasi dari pembebanan tetap yang ditinjau sebagai berikut. Yaitu beban mati adalah berat dari semua bagian struktur yang bersifat tetap, termasuk segala unsur tambahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur. Berikut rumusnya, kalian bisa lihat. Lalu ada beban hidup. Beban-beban yang terjadi akibat pemakaian dari bangunan, termasuk di dalamnya beban yang berasal dari barang yang dapat berpindah yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur. Beban hidup sama dengan 100 kilo per meter persegi.
Lalu ada perhitungan tulangan. Langkah-langkah perhitungan tulangan: menetapkan tebal beton, lalu menetapkan diameter tulangan utama yang direncanakan dalam arah X dan arah Y. Ketiga, mencari tinggi efektif dalam arah X dan arah Y. Lalu perhitungan Rn, atau koefisien kapasitas penampang, yang ada dengan menghitung berat sendiri. Berikut rumusnya. Lalu menghitung momen terfaktor Mu. Lalu mencari rasio penulangan dengan persamaan. Terakhir, memeriksa syarat rasio penulangan. Next. Di sini ada aspek kritikal terkait beban air. Gaya bekerja dalam struktur bangunan. Ada beberapa perhitungan di sini. Pertama di berat sendiri, lalu ada gaya tekanan air statik, lalu analisis stabilitas struktur bangunan, yaitu ada 3 tahapan. Pertama, tekanan uplift. Kedua, stabilitas terhadap geser. Ketiga, stabilitas guling. Next. Bisa next. Lalu ada aspek perbaikan tanah. Sini teknik perbaikan tanah sebelum membangun kolam tanah. Sebelum membangun kolam tanah, penting untuk melakukan perbaikan tanah untuk memastikan stabilitas dan ketahanan struktur kolam. Berikut adalah beberapa teknik perbaikan tanah yang umum digunakan. Pertama, pemadatan tanah. Pemadatan tanah adalah proses memadatkan tanah untuk meningkatkan daya dukung dan mengurangi penyusutan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemadat seperti roller atau vibrator. Tujuan pemadatan tanah adalah untuk pertama, meningkatkan daya dukung tanah untuk menahan beban kolam sendiri. Kedua, mengurangi penyusutan tanah yang dapat menyebabkan keretakan pada sudut kolam. Ketiga, meningkatkan drainase tanah untuk mencegah genangan air di dalam kolam. Dua, penggunaan geotekstil. Geotekstil adalah bahan sintetis yang permeable yang ditempatkan di antara tanah dan struktur kolam. Geotekstil memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, memisahkan tanah asli dan tanah uragan. Kedua, mencegah erosi tanah. Ketiga, memperkuat struktur kolam. Keempat, memperbaiki drainase tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada aspek perbaikan tanah. Nah, pemadatan tanah di sekitar kolam adalah langkah penting dalam konstruksi kolam renang. Tujuannya untuk membuat tanah menjadi padat dan stabil, sehingga dapat menopang berat kolam dan mencegah keretakan atau kerusakan. Berikut beberapa alat yang digunakan dalam proses pemadatan tanah. Ada stemper tangan, pelat getar, dan kompaktor. Dan juga ada beberapa tips untuk pemadatan tanah yang baik, yaitu yang pertama ada pastikan tanah lembab, yang kedua padatkan tanah secara bertahap, yang ketiga gunakan alat yang tepat untuk pekerjaan itu. Yang keempat, ada periksa kepadatan tanah secara teratur. Dan yang terakhir, ada padatkan kembali tanah jika perlu. Next. Selanjutnya ini ada kontrol kualitas pemadatan tanah. Yang pertama itu ada kepadatan tanah. Dilakukan untuk memastikan bahwa partikel tanah telah terdesak dengan baik dan berdekatan satu sama lain. Yang kedua ada kadar air. Pengukuran kadar air tanah sangat penting. Kadar air yang optimal mempengaruhi kepadatan tanah. Selanjutnya ada karakteristik teknis. Sama pemadatan, karakteristik teknis tanah seperti kekuatan geser, permeabilitas, dan konsolidasi harus diukur dan diperhatikan. Selanjutnya ada pengendalian kualitas, yaitu dilakukan dengan pemilihan titik pengukuran. Selanjutnya ada pengujian kadar air yang dilakukan untuk mengukur kualitas pemadatan. Selanjutnya ada pengendalian kualitas di lapangan, harus dilakukan selama proses pemadatan. Ini melibatkan pemantauan secara teratur dan tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya ada biaya pemeliharaan. Kepadatan yang tinggi mengurangi biaya pemeliharaan. Terus juga ada stabilitas. Pemadatan yang baik memastikan stabilitas tanah, menghindari masalah di masa depan. Yang terakhir ada konstruksi. Tanah yang cukup padat memungkinkan pembangunan struktur permanen seperti jalan dan gedung. Next. Terus di sini ada cara minimisasi risiko bahan organik di embankment. Pengurangan risiko bahan organik yang tertinggal di embankment dapat dilakukan dengan beberapa tindakan yang efektif.
Yang pertama itu ada geotekstil, digunakan untuk memperkuat dan melindungi tanah serta mengurangi erosi. Yang kedua ada pengolahan vegetasi. Vegetasi memiliki peran penting dalam pencegahan erosi. Terus yang ketiga ada tindakan pencegahan lainnya, ada pengolahan sampah. Pastikan sampah organik tidak tercecer dan yang terurai dapat merusak stabilitas tanah. Yang kedua ada konversi tanah dan air. Lakukan konservasi berkelanjutan di sekitar untuk memastikan lahan tetap produktif dan mengurangi erosi. Next. Nah, di sini ada flow chart untuk kolam tanah untuk pengolahan air limbah. Dilakukannya latar belakang, terus literatur review, kemudian observasi. Nah, didapatkan hasil yaitu yang pertama ada data primer. Data primernya itu ada luas wilayah pabrik dan jumlah produksi yang dihasilkan. Terus data sekundernya ada karakteristik air limbah dan kuantitas air limbah. Terus juga dilakukannya sampling limbah. Dilanjutkan dengan pengolahan data dan lakukan analisis data, yaitu yang pertama menganalisis debit, dimensi, sketsa IPAL, LAB, dan layout. Kemudian ada perencanaan IPAL, yang pertama aerobik, anaerobik, aerobik, dan anaerobik. Kemudian ada detail engineering design atau DED, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Oke, selanjutnya adalah dasar perencanaan struktur. Untuk pertama, pengolahan limbahnya itu penentuan kebutuhan fungsi IPAL bergantung pada proses produksi limbah, karakteristik, dan baku mutu. Dalam pengolahannya itu ada 4. Yang pertama adalah pendahuluan, pertama itu primary, kedua atau secondary, dan ketiga atau tertiary. Untuk yang observasi praproyek, itu selain luas wilayah pencemar dan jumlah produksi limbah yang dihasilkan, ada beberapa aspek yang harus dikumpulkan datanya. Rinciannya sebagai berikut, yaitu jarak proyek ke kota atau pemukiman minimal 3 km, untuk topografi lahan, yaitu kemiringan dan elevasi tanah, badan air penerima yang berperan sebagai penentu besarnya kualitas buangan IPAL, bahaya banjir, dan jenis tanah daerah konstruksi. Dalam pertimbangannya disarankan untuk memilih area dominan dengan tanah kedap air atau lempung. Terus selanjutnya dasar perencanaan struktur, pembebanan strukturnya ada 2, yaitu beban mati dan juga beban hidup. Untuk beban mati, beban permanen struktur IPAL dan peralatan IPAL seperti dinding beton, pipa saluran, dan peralatan mekanis. Ini juga mencakup berat tanah di atas struktur dan beban permanen lain yang terkait dengan operasi IPAL. Perencanaan tebal dinding pembersihan kolom bak harus mempertimbangkan beban mati ini untuk memastikan kekuatan dan stabilitas struktur. Untuk beban hidup, beban yang berubah-ubah dan disebabkan oleh aktivitas manusia dan peralatan yang beroperasi di sekitar IPAL, termasuk beban air di dalam kolam pengendapan atau beban mekanis dari peralatan pengolahan. Perencanaan struktur harus memperhitungkan beban hidup untuk menghasilkan bahwa struktur dapat menahan beban secara aman selama operasi normal. Dan memperhitungkan kedua aspek tersebut, perencanaan desain IPAL dapat dibangun menjadi struktur yang memenuhi standar keamanan dan ketahanan yang diperlukan. Next. Selanjutnya adalah penulangan struktur. Penulangan struktur IPAL melibatkan proses membangun atau memperkuat sumur beton, struktur beton, atau besi yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan limbah. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penulangan struktur IPAL. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan jenis perbaikan dan modifikasi berdasarkan evaluasi kondisi IPAL yang ada. Untuk persiapan lokasi, area kerja dibersihkan dan pastikan aksesibilitas sudah memadai untuk peralatan dan bahan yang akan digunakan. Juga keamanannya. Untuk selanjutnya adalah pengukuran dan pemotongan material. Potong material atau beton sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Untuk pemasangan formwork, susun sesuai dengan bentuk dan dimensi struktur yang direncanakan. Pastikan terpasang dengan rapat dan kokoh. Pemasangan tulangan, ditempatkan tulang besi sesuai dengan desain struktur yang direncanakan. Pastikan tulangan terikat dengan kuat. Pengecoran campur adukan beton sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan dan tuangkan ke dalam formwork dengan hati-hati. Untuk pemadatan dan penghalusan, lakukan pemadatan adukan beton yang sudah dicor dan menghilangkan gelembung udara dan mencapai kepadatan nominal optimal. Pemeliharaan, setelah pengecoran lakukan pemeliharaan yang diperlukan. Lalu pengangkatan formwork jika sudah keras, pengujian dan penilaian untuk memastikan kekuatan, dan finishing atau perlindungan tambahan seperti lapisan pelindung atau tindakan anti korosi. Next.
Selanjutnya adalah aspek tanah, yaitu kontrol pemadatan tanah. Yang pertama, pemadatan menggunakan alat seperti Troxler. Yang kedua adalah pemantauan setiap pemadatan. Yang ketiga adalah mengukur ketinggian dan peletakan permukaan tanah menggunakan laser. Yang keempat adalah melakukan pemeliharaan alat pemadat. Yang kelima adalah memantau kondisi lingkungan sekitar. Itu memastikan kualitas pemadaman tanah tetap optimal dan sesuai dengan standar proyek. Selanjutnya adalah minimalisasi risiko bahan organik tertinggal dalam bangunan IPAL. Yang pertama adalah penguraian organik dapat diminimalisir dengan memastikan bahwa bahan organik terurai dengan sepenuhnya. Untuk penurunan kepadatan tanah, mencegah penetrasi bahan masuk ke dalam bangunan dan menjaga kepadatan tanah. Untuk pertumbuhan tanaman tak diinginkan bisa diminimalisir dengan pemeliharaan rutin yang memastikan bahwa bangunan tetap bersih dari tanaman liar. Sudah cukup. Untuk selanjutnya ada dasar perencanaan struktur, yaitu perencanaan IPAL. Bisa dibaca di sini ada perbedaan di antara IPAL aerobik dan non aerobik. Lalu ada DED, Detail Engineering Design-nya. Untuk membangun IPAL adalah tahap rinci dalam proses perencanaan di mana semua aspek teknis dalam kondisi IPAL dipersiapkan dengan detail. Mencakup hidrologi dan hidrobiologi, serta persyaratan izin dan regulasi lingkungan. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Halo, ini udah. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Em, Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.